Pemirsa, Ganjar Pranowo disambut antusias oleh keluarga besarnya saat tiba di kediaman orang tua di Purworejo, Jawa Tengah. Ya, kedatangan Ganjar ini langsung disambut meriah oleh keluarga. Ganjar yang datang bersilaturahmi dengan keluarga besar dan masyarakat di Purworejo. Dan Ganjar juga akan melakukan open house Zoom virtual dengan keluarga yang lain yang tidak bisa hadir di Rumah Pusaka. Dengan pencalonan Ganjar sebagai capres dari PDIP, keluarga berharap Ganjar amanah dalam menerima amanat ataupun jabatan baru nantinya. Keluarga akan mendukung penuh Ganjar menjadi calon presiden 2024. Dari PLN ya? Semangat ya, Pak Teguh. Ya, lalu bagaimana lebaran Gubernur Jawa Tengah yang juga calon presiden 2024 Ganjar Pranowo? Sudah ada reporter TV One Budi Zulkifli di sana. Bagaimana situasi terkini di sana, Budi? Ya, baik Sinta, saat ini kami berada di Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah. Ini adalah merupakan kediaman dari orang tua Ganjar Pranowo. Kita bisa lihat di belakang saya ini, sementara ini lagi istirahat begitu karena ada ribuan warga yang datang ke sini dan ingin menyampaikan selamat lebaran, silaturahmi langsung dengan Pak Ganjar. Kita sementara ini Pak Ganjar sedang beristirahat karena kecapean dari tadi pagi keliling dan standby menerima warga di sini. Kita mungkin langsung saja berbincang dengan Pak Ganjar dan Ibu. Pak Ganjar, Assalamualaikum, selamat lebaran Pak. Waalaikumsalam, terima kasih. Maaf lahir batin. Aku nggak capek loh Mas. Oh, Alhamdulillah. Ini break karena mau diwawancarai TV One. Berarti habis ini lanjut lagi nih sama masyarakat. Itu sudah ngantri ya. Iya. Pak Ganjar, bagaimana suasana lebaran hari ini? Tentunya nuansanya berbeda barangkali ya Pak. Iya, saya merasakan itu karena beberapa tahun ini kan 2 tahun ya kita tidak bisa lebaran. Dan sebelum pandemi rame sih tapi tidak serame ini begitu. Jadi kemarin di Purbalingga juga dari siang ya, malah dari siang rame. Hari ini Masya Allah orang berdatangan, teman SD saya, teman SMP saya, tetangga. Ternyata begitu ketemu, rambutnya sudah putih. Tiba-tiba, oh ini siapa? Temannya istri, teman kosnya ya, temannya anak. Jadi semuanya berkumpul, Insya Allah luar biasa. Tentu saya menyampaikan terima kasih lah, selamat lebaran, maaf lahir batin. Itu puluhan tahun yang lalu ya teman-teman SD, barangkali itu masih diingat Pak, mereka itu. Ada yang lupa tadi sampai tanya, ayo siapa aku gitu kan, aku lupa, ternyata ketua OSIS saya, namanya Toto gitu. Oh iya, kerja kita tadi ngobrol dan teman-teman SMP tadi ketemu baru kita perhatikan satu-satu gitu. Pak Ganjar, mungkin saya ke Ibu dulu ya. Ibu, ini momentum khusus seperti ini nyiapin apa saja Bu? Warga banyak banget. Kalau persiapan khusus dari saya mungkin enggak ya, tinggal koordinasi saja karena kan saya ke Purbalingga, ke Kutoarjo, jadi diserahkan ke keluarga yang ada di sini. Kakak itu luar biasa lah. Menu favorit Pak Ganjar, mungkin saya lihat dengan situasi seperti ini kayaknya buat makan aja nggak sempat ini Bu kayaknya. Nggak sempat, sebetulnya menu favorit itu kalau kita bikin ayam panggang bareng-bareng, tapi itu udah terjadi kemarin. Kemarin kita nggak di sini. Itu kalau yang lain ya, kalau Mas Ganjar sukanya sayur sih ya. Tadi sarapan juga ini pecel. Pak Ganjar, apa yang dirindukan lebaran kali ini Pak? Kan beda dengan lebaran-lebaran sebelumnya. Orang tua nggak ada Mas, jadi apa namanya, suasana kangen lah. Dan kekangenannya tentu saja berkait dengan situasi-situasi terakhir. Kangen sama Bapak Ibu. Soal situasi-situasi terakhir ini Pak, saya sebetulnya pengen nanya banyak. Pasti yang saya bilang tadi lebaran ini berbeda. Yeah. Kemarin sudah diumumkan oleh Ibu Megawati Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP. Bagaimana Pak? Iya, karena ini amanah ya, saya harus melaksanakan dengan baik. Mohon doa dukungan dari keluarga, kemarin kita lapat keluarga, ini amanat yang tidak ringan. Awas, hati-hati keluarga, ini akan rawan dengan kolusi, rawan dengan korupsi, ya, lawan dengan fitnah-fitnah. Kita rapat di internal dengan istri, dengan anak, siap-siap, nanti akan banyak orang cerita-cerita hal yang buruk, membuli dan sebagainya. Harus sabar, harus tetap senyum gitu ya. Dan ya di balik itu saya bisa bertemu dengan masyarakat dan memang dari kemarin perbincangannya capres terus gitu. Jadi public talks-nya soal itu saya bilang ya matur nuwun, mohon doanya begitu-begitu saja.
ada nuansa yang teman SMP ketemu ya ikut seneng katanya gitu ya. Itu tentu spirit dari kawan-kawan yang kita merasa terhormat setelah Bu Mega merekomendasikan kepada saya gitu. Ini amanah tidak ringan kok Mas gitu. Kita kan tahu ini pengumuman yang pamungkas kalau saya bisa bilang begitu ya. Banyak kalangan partai-partai politik juga menunggu pengumuman PDIP. Lalu kemudian yang diumumkan itu adalah Pak Ganjar. Bagaimana Pak? Iya, saya kira Bu Mega ketika mau mengumumkan dialog dengan banyak orang. Dengan keluarga beliau, kontemplasi beliau, data sains yang beliau miliki, pengalaman, diskusi dengan Pak Jokowi, diskusi dengan tokoh-tokoh ya. Saya kira Bu Mega soal itu punya pengalaman yang luar biasa. Insting beliau luar biasa. Sama seperti ketika beliau menugaskan saya sebagai gubernur ya, insting beliau juga luar biasa. Saya aja kaget-kaget gitu. Masa saya sih gitu. Termasuk hari ini sempat panas dingin juga saya mendapatkan perintah ini. Tapi Ibu selalu perintah 1 ideologis, 2 konstitusional, 3 layani rakyat. Itu pesan yang menurut saya paham terjemahannya. Sehingga ini bukan barang yang dikejar-kejar. Tapi ini sebuah amanah yang tidak mudah gitu. Ya, Bapak saya dulu almarhum berpesan, jangan kamu kejar jabatan. Tapi kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Pak Ganjar, saya nggak tahu ya kalau di internal PDIP dan Pak Ganjar sendiri seperti apa. Tapi kami publik dari luar melihat perjalanan sampai menuju pengumuman tanggal 21 kemarin ini kan jalan yang tidak mudah, penuh dengan lika-liku dan sebagainya. Pak Ganjar bisa memberikan sedikit cerita soal ini kepada kami. Semua proses politik, semua jalan politik berliku, terjal dan tidak mudah. Buat kami itu adalah gemblengan tempaan. Saya kader PDI, kemudian ke PDI Perjuangan, ya sejak tahun 92 saya masih mahasiswa. Bu Mega menugaskan saya, partai menugaskan saya cukup banyak, mulai dari fungsional partai Badan Diklat, Badan Penanggulangan Bencana, di DPR RI, di Gubernur, tentu itu proses panjang. Maka Ibu menaikkan penugasannya kepada saya sampai hari ini. Tentu betul disampaikan tadi dinamika tidak ringan. Kalaulah kemudian ada dinamika internal di PDI Perjuangan, seperti dinamika di keluarga, ada yang tidak senang, ada yang marah, tapi pada akhirnya duduk. Biasanya tradisi di PDI Perjuangan begitu Ibu sudah putuskan, ya A semuanya A, B semuanya B. Itu yang ada. Waktu Pak Jokowi dulu juga tidak semua setuju. Waktu saya maju tidak semua setuju. Periode kedua saya mau maju ada yang tidak setuju. Ibu diam saja. Maka ketika kemudian diberikan kepada beliau, tek, semua balik. Dan hari ini yang Anda ceritakan dinamika di dalam luar biasa, saya komunikasi dengan baik. Tadi wawancara dengan beberapa televisi juga disampaikan begitu. Mas Ganjar dengan Mbak Puan gimana? Oh, saya WA, saya telepon. Mbak petunjuknya apa Mbak? Gitu. Dengan Mas Nanan saya komunikasi. Dengan Mas Pacel, Mas Utut yang orang dulu bercerita, enggak, beliau oke, siap gitu. Ini sudah perintah keputusan Ketua Umum. Gitu. Jadi dinamika di PD Perjuangan sudah selesai. Dan saya mendapatkan ribuan, sampai dengan pagi hari saya menuju ke sini, WA tersisa sekitar 5.420-an. Dan mohon maaf saya tidak bisa menjawab satu persatu. Disampaikan langsung. Ya, saya minta maaf melalui TV One, kalau yang WA saya, DM saya, di medsos saya tidak saya balas, karena banyak sekali. Saya jawab dari sini, mohon maaf lahir dan batin, terima kasih atas seluruh dukungannya dan doanya. Pak Ganjar, kita tahu dinamika-dinamika ini kan tidak mudah ya untuk harus dilalui. Saya ke Ibu dulu ya, baru ke Pak Ganjar. Ibu gimana Bu? Bagaimana sebagai istri yang memberikan banyak support kepada Pak Ganjar? Karena sebagai istri kan itu kan support system ya. Saya mungkin tidak bisa memberikan semacam problem solvingnya, tetapi at least ketika di rumah Mas Ganjar itu merasa ada tempat bersandar gitu ya. Meskipun mungkin saya kadang di hati gundah, tetapi kalau di penampakan lahirnya saya harus tabah. Karena kalau saya sabar, saya tabah, saya memberikan energi positif, pasti juga akan nyampe ke Mas Ganjar. Mungkin saya tidak bisa dari sisi politik dan sebagainya tidak bisa banyak membantu, tapi dengan doa, dengan cinta itu saja. Tadi Pak Ganjar bilang ya, ini kan situasi politiknya pasti suhunya tambah naik. Akan banyak isu, akan banyak gosip, mungkin juga fitnah dan sebagainya. Saya yakin Ibu sudah siap menerima itu dan terus mensupport Pak Ganjar, Bu?
namanya juga istri ya, sudah menerima package-nya itu keseluruhan, baik positif negatifnya, termasuk adalah bagian-bagian ketika kita menjadi bahan bullying juga oleh masyarakat. Tapi saya juga banyak belajar, banyak mencermati Bu Iriana. Beliau itu orang yang sangat sabar, dan itu memberikan kekuatan luar biasa kepada Pak Jokowi. Jadi saya tentu melihat juga yang ada di lingkungan, kemudian pengalaman saya ketika mendampingi Mas Ganjar baik di DPR maupun di gubernur, meskipun pasti nanti akan berbeda ya, karena semakin tinggi pasti terpaannya juga akan semakin tinggi. Bu Kunjur, Pak Ganjar ini kan manusia biasa juga ya, bukan superhero. Pasti ada capeknya, pasti ada mengeluhnya. Momen-momen seperti itu belakangan ini ada nggak? Atau sebelum pengumuman kemarin? Mungkin boleh diceritain ya. Boleh. Pas ini awal-awal yang U20 itu saya melihat Mas Ganjar tidak pernah seperti itu. Ada beban, ya bukan beban sih, tapi ada mungkin karena terus ada pembatalan, tetapi itu memang sebuah konsekuensi dari sebuah sikap politik, dari ideologi ya. Kalau saya memang penggemar bola. Tapi bola itu adalah bagian dari hobi. Di sisi lain ini ada ideologi. Kalau kita mau benturkan mana yang menang? Nah, tentu ideologinya dong. Itu kan. Ya, jadi saya juga sangat memahami itu, tetapi tentu dengan pilihan politik seperti itu ada konsekuensi itu udah bagian dari sebuah perjuangan menurut saya. Ternyata isu Piala Dunia itu benar-benar ya. Konon saya dengar-dengar ini Pak, saya dengar-dengar aja ya. Katanya itu merupakan ujian politik Pak Ganjar. Katanya, benar seperti itu. Soal sikap ideologi pas Piala Dunia kemarin, U20. Saya diuji udah keseringan. Jadi DPR dengan berbagai fitnah, pernah. Saya dituduh korupsi IKTP. Ya. Akhirnya ya Pak Novel sendiri yang menyebutkan, Pak Firly menyebutkan. Ya itu fitnah-fitnah yang luar biasa. Insya Allah kalau kita teguh, kita lurus, enggak lah, bismillah. Saya jadi gubernur pernah. Saya pernah dibully habis-habisan soal semen Rembang, hari ini Wadas dan sebagainya. Ada terus ujiannya. Nah terakhir sikap politik seperti saya sampaikan tadi ya. Ya kalau seperti ini di partai saya udah biasa. Bu Mega itu kurang apa dibully tiap hari. Partai kurang apa? Ingat 27 Juli? Ingat? Ingat tuh. Itu biasa. Nah saya selalu menyampaikan pada anak istri keluarga, tenang sekarang, harus rendah hati, terus kemudian sabar, tersenyum, tidak perlu reaktif karena tidak semua orang suka. Ya. Tapi percayalah dengan nawaitu yang baik, dengan ikhlas lillahi ta'ala kita jalan. Istri saya ini bapaknya politisi dari P3. Gemburannya udah sejak lahir lah. Iya, sejak dari Orde Baru itu. Nanti Ibu untuk masalah politik, dinamikanya, hiruk pikuknya Ibu alhamdulillah kayaknya khatam juga ya. Sudah paham banget. Makanya itu ketika saya kebetulan tidak suka politik praktis, tapi suami terjun langsung. Jadi saya sudah siap banget insya Allah gitu ya. Terus ketika ada persoalan-persoalan yang berat seperti tadi fitnah-fitnah, kemudian kayak kemarin U20, kita punya kok tempat bersandar yang paling tinggi yang di atas. Tempat curhat yang luar biasa, doa itu kekuatannya kalau saya merasakan luar biasa. Mungkin tidak saat itu juga ada jawaban, tetapi ketenangan, kemudian ada, ya nanti tiba-tiba ada yang membantu lah, ada jalan saja. Pak Ganjar ini kan calon presiden, kan nggak sendirian dong tentunya. Nanti akan ditemani oleh wakil presiden. Apa ada gambaran, mungkin bocoran, mumpung kita lagi live Pak? Oh, saya kader partai dan yang mengusulkan partai. Saya kira baru beberapa partai yang sudah mendeklar. PDI Perjuangan salah satunya, calonnya sudah ada sekarang. Tapi kami hati-hati. Partai sebagai institusi tentu akan berkomunikasi dengan partai-partai yang lain dan saya kira banyak calon-calon wakil presiden yang pasti sedang disiapkan. Nah proses ini sekarang baru berjalan. Amanah ini baru awal, baru statement, stepping berikutnya masih cukup banyak. Ya. Kemarin saya terima kasih umpama Hanura tiba-tiba deklarasi mendukung luar biasa, terima kasih Pak Oso gitu kan. Saya nggak tahu beberapa hari ini akan ada lagi gitu kan. Kalaulah itu bagian dari pola kerjasama yang ada, partai pasti menyiapkan dan mesti mereka akan duduk untuk membicarakan soal siapa wakil gitu. Jadi buat saya kita berjalan. Tapi kemarin waktu Pak Ganjar bersama Pak Jokowi sholat di Solo itu sempat Pak Jokowi menyebutkan beberapa nama yang mengemuka gitu.
bagaimana Pak dengan nama-nama itu? Iya, Pak Jokowi tentu juga orang yang selalu mengikuti perkembangan polling. Beliau mengerti persis. Beliau itu satu-satunya di Indonesia yang ikut pemilu kalau tidak salah 5 kali berturut-turut dan menang terus. Belum ada sejarahnya orang kayak Pak Jokowi. Belum pernah terkalahkan. Jadi beliau sangat paham sehingga insting politiknya berjalan. Sama kayak ketua umum saya Bu Mega. Dibenturkan, bangkit lagi, dibanting, bangkit lagi begitu kan. Jadi sudah punya insting-insting politik. Maka kalau kemudian beliau menyebutkan kayak Pak Jokowi, itulah data yang ada di masyarakat. Tinggal kemudian partai mempertimbangkan apakah ideologis visinya, apakah sepaham, sehaluan, seirama, seideologis gitu ya. Ini yang menjadi pertimbangan, termasuk pasti elektoral juga dipertimbangkan. Ya. Tapi dari nama-nama yang disebut itu Pak Ganjar oke, kalau misalnya ternyata keputusannya arah ke sana Pak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Sebenarnya kan bisa duduk untuk negosiasi. Konsensus yang dipakai, komitmen yang dipakai, kemudian kita bisa bicara. Saya orang yang bisa bekerja sama dengan siapapun. Bangsa ini terlalu besar untuk diurus sendirian. Maka mesti dilibatkan seluruh komponen agar kita bisa seiring sejalan untuk bisa berjalan bersama-sama. Kemarin maaf Pak, rame juga orang membaca bagaimana Pak Jokowi berusaha comblangin Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Gitu. Bagaimana Pak kalau misalnya berdampingan dengan Pak Prabowo? Pak Jokowi itu orangnya sangat open-minded. Beliau itu selalu saja menyampaikan kepada publik mana-mana yang punya potensi sehingga kader bangsa bisa naik. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo jalan ketemu saya di sawah. Pak Jokowi mengajak Mbak Puan beberapa titik. Bersama Pak Erik berkali-kali. Dengan Pak Erlangga, oke, keluar masuk pasar juga. Saya kira Pak Jokowi sedang membaca peta. Mana kira-kira masyarakat yang mau dengan tokoh-tokoh ini. Biasanya begini kodenya. Pak Jokowi, halo, ya. Ini siapa? Maka insting beliau itu tahu. Itulah rasa sesungguhnya. Rasa politik sesungguhnya yang ada di masyarakat. Sebenarnya Pak Jokowi sedang melihat bagaimana race ini berjalan dan siapa yang dikehendaki masyarakat. Jadi siapapun bisa. Kalau misalnya sama Pak Prabowo, bagi Pak Ganjar memungkinkan pintu itu terbuka? Hampir semua tokoh yang disebut memungkinkan. Bahkan mungkin ada tokoh yang tidak disebut. Ya. Mungkin ada tokoh yang tidak disebut. Maka inilah proses negosiasi yang dalam tahap-tahap berikutnya akan segera dilakukan. Jadi sabar. Pak Ganjar setelah ini sudah berkomunikasi dengan Pak Prabowo belum? Setelah dideklarasikan? Oh belum. Apa ada rencana misalnya bertemu atau bagaimana? Mengingat ini dua koalisi yang besar ya. Oh pasti akan, tapi bukan saya. Sudah ada mekanisme di internal partai yang ditugaskan untuk berkomunikasi dengan beberapa partai. Sudah ada yang ditugaskan, jadi kita berbagi tugas, berbagi peran. Nah tugas saya hari ini sudah dinyatakan, terus kemudian sambutan dari kader partai luar biasa, sambutan dari masyarakat seperti yang hadirin luar biasa. Ya sekarang kita tinggal berjalan. Tugas saya kemudian menemui warga. Ya. Kalau figur cawapres Pak, figurnya seperti apa kalau dari Pak Ganjar sendiri? Sevisi, semisi, sepikiran, ya, dan bisa bekerja sama, mau membawa agenda bersama pemerintahan bersih dan melayani. Pak Ganjar mungkin yang terakhir, ada pesan-pesan khusus atau langkah-langkah ke depan, ini jalan masih panjang menuju Pilpres 2024 nanti Pak? Pilpres sudah berkali-kali, ini adalah pesta demokrasi, yuk bareng-bareng kita lalui dengan baik-baik saja. Jangan membawa politik-politik yang bisa menyakiti antar kelompok di Indonesia. Kita bisa kok, karena kita punya pengalaman soal itu. Ibu mungkin Bu, ada pesan-pesan mungkin? Kalau saya inginnya ya semuanya damai, semuanya tetap rukun. Karena Indonesia ini kan guyup rukun ya, itu aja. Jadi meskipun seolah-olah di medsos, itu di televisi panas, tapi di masyarakat tetap tenang. Baik, alhamdulillah saya baru ketemu langsung berdua nih, saya melihat kekompakannya luar biasa ya. Kita berharap ini bisa jadi berkah dan saling menguatkan sampai proses ini selesai dan bisa menghasilkan yang terbaik bagi Bapak dan Ibu. Selamat Lebaran Pak dari kami TV One. Mohon maaf juga sudah mengganggu acara, banyak warga yang sudah menunggu di sini untuk bisa bertemu langsung dengan Pak Ganjar. Jadi untuk sementara seperti itu dulu yang bisa kami kabarkan langsung dari Kutoarjo, Purworejo. Kita kembali ke Jakarta. Baik.
Budi Zulkifli mengabarkan langsung dari Kutoarjo, perbincangan yang sangat intim Iya, dengan intim ya, Pak hangat Ganjar sekali dan ya. Ibu. Dan kita punya banyak masukan lagi ya dari apa yang disampaikan tadi.